Kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu anggota UMKM Kelurahan Palmerah yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan oleh Program Studi Teknik Informatika Universitas Mercu Buana secara online. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk bergabung dalam kegiatan PKM ini. Kebetulan kelompok kami dari Program Studi Sistem Informasi, perkenalkan saya Yudo Devianto selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan ini, dan sebagai anggota Bapak Bambang Sukowo, Bapak Resmond Riyandi, dan Bapak Bayu Waseso. Dalam kegiatan PKM Series Multimedia ini, kelompok kami akan membawakan materi tentang aplikasi Adobe Premiere Pro. Aplikasi Adobe Premiere Pro adalah alat bantu untuk membuat dan mengedit video. Aplikasi Adobe Premiere Pro banyak digunakan oleh para konten kreator untuk sekedar membuat video, bahkan sampai proyek film. User interface sangat simple dan elegan, dan juga tersedia fitur color correction, animation, efek, transition, include Adobe Audition, atau hal yang kebutuhan lainnya untuk keperluan editing video. Dalam pemaparan kegunaan aplikasi Adobe Premiere Pro, kelompok kami dibantu oleh Bapak Eginius Kasuni. Beliau sangat berpengalaman dalam bidang editing video dengan menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Sebelum pemaparan dimulai, kita bisa foto bersama. Silakan Mas Gaji untuk memandu foto bersama. Terima kasih. Sebelum memasuki materi kedua, mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kamera sebentar untuk dilakukan foto bersama. Mohon izin, admin boleh dibantu untuk screenshotnya. Amin. Pak Gun. Pak Yudo, silakan. Oke, saya bantu untuk print screen-nya ya. Ya, baik Bu. Oke. Kameranya bisa diaktifkan dahulu yang belum diaktifkan, Pak Bambang Sukowo. Pak Egi. Pak Wawan di-pin ya videonya ya? Pak Wawan. Pak Wawan Gunawan, maaf maksudnya. Oh ya. Iya. Oke. Ibu Tri Halianti. Sip. Pak Egi. Saya udah kelihatan belum? Bapak di atas, maaf. Iya, ada tempat lain dua saya. akun, Bu, ya. Saya menggunakan 2 akun. Ya, oke. Pak Bambang Sukowo, Bu Umni Salamah. Siap. Siap, foto. Foto. Kalau Bu Saruni yang panggil pasti langsung datang tuh. Kayaknya kameranya nggak bisa nih, kekunci. Settingannya. Oke. Berarti ini aja ya. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk sudah mengaktifkannya. Kita mulai ya Pak. Kita ambil fotonya dahulu. 1, 2, 3. Layar pertama. Ini untuk layar kedua. 1, 2, 3. Bapak Ganang.
Lighting. Bang, udah bang. Apaan yang udah? Lagi break. Oke. Bapak Ganang? Oke. Bapak Rizky Zul? Oke. Kita mulai ya Pak. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mengaktifkan fotonya. Baik, terima kasih Bu Seruni untuk membantu atau bersamanya. Untuk menjoin. Selanjutnya penyampaian materi yang akan dipandu oleh Bapak Eugenius Kausuni selaku narasumber terakhir hari ini. Kepada Bapak Eugenius Kausuni dipersilakan. Terima kasih Mas Gazi yang sudah mempersilakan. Saya mohon izin Bapak Ibu akan mematikan video karena untuk menghemat kecepatan jaringan, saya matikan audio. Selanjutnya saya akan mempresentasikan file materi saya. Audio saya terdengar cukup jelas atau ada ini? Jelas Pak. Terdengar Jelas ya, jelas. siap Pak, siap. Oke. Saya akan mempresentasikan materi tentang video editing menggunakan Adobe Premiere Pro. Kalau yang tadi pertama disampaikan oleh Pak Wawan, itu adalah software editing untuk mengedit di Android atau masing-masing. Sementara yang saya presentasikan ini mensyaratkan kita mengedit menggunakan perangkat PC atau laptop masing-masing. Jadi harus terinstall di laptop atau komputer masing-masing. Secara singkat, cara edit video menggunakan Adobe Premiere ini termasuk sangat mudah untuk para konten kreator, untuk sekedar membuat video. Bahkan di Adobe Premiere ini juga bisa digunakan untuk membuat proyek film yang profesional. Saya pengalaman menggunakan aplikasi ini. Dulu kebetulan saya pernah di Metro TV. Di Metro TV itu juga menggunakan aplikasi ini. Selain saat ini kelihatan lebih banyak menggunakan Final Cut Pro. Kemudian untuk penggiat video kreator profesional, software Adobe Premiere ini termasuk cocok karena ini masuk keluarga Adobe yang hampir semua orang, banyak orang sudah terbiasa menggunakan produk Adobe. User interface-nya juga sangat mudah, simple dan elegan. Juga tersedia berbagai fitur seperti color correction, animasi, efek transisi, dan berbagai fitur lainnya. Ini bisa dicoba untuk digunakan. Nah, saya menyampaikan bahwa untuk menggunakan Adobe Premiere memang butuh komputer dengan spek tertentu. Spesifikasi komputer untuk Adobe Premiere ini adalah kebutuhan untuk komputer di atas rata-rata. Disarankan untuk memperhatikan perangkat komputernya, minimal RAM-nya 4 GB. Kemudian prosesornya yang sebaiknya sudah dual core atau yang setara. Kalau kita membeli komputer saat ini hampir semua komputer saat ini sudah 4 GB, kemudian prosesornya sudah dual core. Nah, cuma kalau misalnya Anda membeli komputer untuk kebutuhan editing, bisa melakukan mengorder yang speknya di atas rata-rata, dan itu pengalaman saya waktu membeli komputer editing, saya datang ke tempat penjualan lalu minta untuk dirakitkan dengan spesifikasi yang saya minta. Nah, sehingga sebaiknya jangan paksakan laptop atau komputer yang biasa untuk menggunakan software editing ini, karena kalau penggunaan aplikasi yang cukup banyak ditambah dengan software editing ini akan mengganggu, atau bahkan beberapa teman pengalaman komputernya sampai jebol karena menggunakan aplikasi editing.
Nah, ini saya langsung biar mempersingkat urusan ini. Langkah-langkah video editing dengan Adobe Premiere. Saya akan berpindah untuk menggunakan menampilkan langsung aplikasinya. Saya stop present dulu, kemudian akan share kembali langsung ke aplikasinya. Nah, ini kalau kita membuka apa? Adobe Premiere Pro, tampilan awal biasanya kita diminta untuk apa? Setelah kita start dan klik Adobe Premiere, dia akan muncul seperti ini. Ada sejumlah pilihan yang bisa kita lakukan. Di sini ada New Project, Open Project, atau Help. Nah, biasanya kita New Project atau Open Project untuk membuka file yang sudah kita simpan terlebih dahulu. Nah, saya klik New Project. Dia akan mengarahkan ke tampilan seperti ini. Kita bisa memilih sesuatu di sini atau langsung OK. Gampangnya langsung OK atau mau mengatur dulu di sini seperti video display format, audio sample format, kemudian capture format bisa DV, bisa HDV, HD. HDV ini ada HD. Hampir semua standar perangkat itu DV dan HDV. Jadi kalau memilih salah satu pun nggak ada masalah. Kemudian kita memilih location, itu aplikasi ini akan disimpan di mana. Kalau kita klik ini, dia akan mengarahkan kita untuk ke tempat penyimpanan. Kita bisa pilih folder di mana kita akan menyimpan aplikasi kita. Kemudian di sini kita bisa memberi nama project, misalnya latihan editing. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu klik OK, maka akan tampil pilihan berikutnya, sequence. Sequence itu adalah pilihan untuk menyusun potongan-potongan gambar pada software editing Adobe Premiere. Hampir semua software editing pasti ada opsi sequence yang harus kita pilih. Nah, di sini ada banyak pilihan. Pilihan biasanya kalau saya di VPAL yang standar atau menggunakan HDV yang standar, HDV 720 atau HDV 1080 yang 25 Mbps. Mbps itu menit per second ya? Bukan ya? Mbps itu megabyte per second, Pak. Megabyte per second. Terima kasih, Mas Gazi. Kita pilih HDV, kemudian kita OK. Bisa mengubah nama sequence atau bisa langsung. Nah, pada saat kita OK akan muncul tampilan seperti ini. Di sini adalah efek kontrol, kita bisa memunculkan video-video di sini. Kemudian pada waktu kita ngedit, video yang akan dipilih akan muncul di sini. Sementara video yang dipindahkan ke timeline adalah yang ini, akan muncul di sini. Ini adalah efek kontrol untuk memperlihatkan gambar-gambar yang kita edit. Di timeline itu ada video 1, video 2, dan kita bisa tambahkan sendiri video 3, video 4, sesuai kebutuhan. Di layar yang pertama ini adalah untuk menyusun video, kemudian di layar di bawahnya ada audio 1, audio 2, audio 3. Nah, saya akan coba mengimport video. Video bisa kita klik file, import, kemudian cari video yang mau ditampilkan, atau sorot ke sini lalu double klik di sini. Double klik di sini, dia akan sama seperti insert, open. Kita cari video yang yang bisa kita pindahkan, misalnya film liputan Sukabumi misalnya ya. Kita pilih beberapa video, kemudian pindahkan ke sini. Misalnya saya pilih ada
Ini ada proses import file. File akan masuk ke ke project kita. Kemudian ini sudah masuk, lalu muncul gambar-gambarnya di sini. Nah, ini untuk mempreview source yang akan diedit, itu bisa kita pindahkan ke sini. Nah, klik. Oke, ini adalah video file-file yang sudah kita pindahkan muncul di sini. Kemudian sekarang kita akan menyusun potongan-potongan video di sini, di timeline ini. Seperti materi kemarin, untuk menyusun sebuah video, pilihan pertama adalah kita cari file longshoot. Longshoot artinya yang yang panjang. Longshoot, kemudian misalnya ini, saya akan mengklik di sini. Biasanya di awalan video saya tidak ambil, saya geser ini ke tengah sebentar. Kemudian saya tekan tombol I. Kemudian di play. Kita play 1, 2, 3, 4, stop. Play dan stop itu menggunakan tombol spasi. Kemudian kita tekan O, lalu klik and drag ke sini. Klik and drag, dia akan pindah ke sini. Nah, pada waktu kita pindahkan ke sini, akan ada muncul notifikasi seperti ini untuk menyesuaikan dengan ukuran video yang video source kita. Nah, gampangnya adalah kita change sesuai dengan klik change sequence setting supaya potongan gambar yang tersusun di timeline ini langsung sesuai dengan ukuran video source yang kita pilih tadi. Kalau kita klik ini, dia akan menyesuaikan. Nah, ini bisa klik ini klik di sini dan geser, dia akan memperpendek potongan gambar. Video yang kita pindahkan sudah ada di sini. Jadi ini ada source-nya, ini hasil yang kita pilih. Pilihan pertama tadi saya bilang adalah longshoot. Kemudian ini ada di sini. Kemudian pilihan gambar yang kedua adalah kita cari gambar medium shoot. Medium shoot itu kira-kira yang lebih dekat dari kalau tadi long shoot-nya panjang, medium shoot cari yang lebih dekat lagi. Nah, ini adalah gambar medium shoot. Sama, kita tekan spasi di sini. Kemudian tekan tombol I. 1, 2, 3, 4. Setelah 4, kita tekan spasi lagi. Tekan tombol O. Lalu klik, jangan lepas, geser ke sini. Nah, kita sudah memiliki 2 potongan gambar dengan durasi 8 detik. Urutan berikut adalah cari gambar close up. Gambar kalau setelah long shoot, medium shoot, lalu cari gambar close up. Misalnya close up-nya adalah ini. Close up artinya gambar yang lebih dekat lagi. Sama, saya biasa klik di sini, play, kemudian stop dulu, tekan tombol I, spasi, 1, 2, 3, 4, O, tekan tombol O, lalu klik dan geser, masukkan ke sini. Kita sudah memiliki 3 gambar. Yang pertama adalah gambar long shoot, yang kedua adalah medium shoot, yang ketiga adalah gambar close up. Di materi kemarin saya sempat menjelaskan tentang sequence. Sequence itu artinya gambar yang benar itu harus nyambung. Nyambung artinya gambar pertama harus long shoot, gambar kedua harus medium shoot, gambar ketiga harus close up. Nah, ini contohnya. Long shoot 4 detik, kemudian medium shoot 4 detik, lalu kita masuk ke close up 4 detik. Kemudian kita cari lagi, boleh mulai lagi dengan gambar long shoot lagi yang lain. Misalnya long shoot yang ini. Long shoot ini. Kita play, sama. Play menggunakan tombol spasi. Stop. O, I, kemudian play lagi. Setelah 4, 3 detik, O, lalu geser ke sini. Masukkan lagi ke sini. Cari gambar berikut adalah gambar medium shoot.
Oh, tadi ini ada kebalik. Boleh setelah medium dulu, kemudian baru long shoot. Yang penting jangan gambarnya long shoot, kemudian gambar berikut adalah long shoot lagi. Pindahkan ke sini. Kemudian cari yang close up. Ini kalau misalnya kita cerita tentang lahan pertanian di suatu tempat yang sedang mengolahnya. Nah, ini kita sudah menyusun potongan-potongan gambar ini, kita sudah mendapatkan 19 detik. Untuk membuat sebuah video, cari lagi long shot, lagi play. Selalu saya, awalan video saya nggak ambil. Karena pada saat kita melakukan pengambilan gambar, ketika kita menekan tombol record, biasanya sedikit goncangan di awal. Nah, kita majukan baru ambil. Kemudian juga jangan ambil bagian belakang. Kemudian O dan pindahkan. Kemudian cari lagi gambar yang lebih dekat lagi. Ini medium. I dan O, lalu klik and drag. Cari lagi gambar yang lebih dekat lagi. Ini kelihatannya gambar yang termasuk jauh. Kita bisa bisa import lagi gambar medium, gambar close up-nya. Kita cari gambar close up sesuai kebutuhan. Nah, misalnya gambar close up-nya adalah 2 gambar ini. Ini gambar close up-nya atau medium close up. Oke, kemudian masukkan lagi di sini. Urutannya selalu long shoot, medium shoot, close up. Long shoot, medium shoot, close up. Itu kita akan mendapatkan sebuah video yang nyambung. Nah, ini dari 3 sequence ini kita sudah mendapatkan 27 detik. Nah, biasanya susunan-susunan gambar ini untuk satu video Instagram minimal kita 1 menit video. Nah, ini bisa nanti dilanjutkan sendiri. Yang berikut adalah ini adalah tombol video, yang ini adalah audio. Biasanya kadang-kadang kita perlu menambahkan audio musik di timeline ini. Caranya sama, file, import, kemudian cari musik yang cocok, misalnya kita ambil slang pagi Jakarta. Pokoknya ini asal ambil aja dulu, bisa disesuaikan. Oh, ini error berarti formatnya nggak sesuai. Kita cari yang formatnya sesuai. Nah, ini ada. Caranya ini kalau muncul seperti ini adalah file audio. Nah, itu tinggal klik and drag ke sini. Dia akan muncul di timeline timeline kedua. Yang pertama ini adalah Yang ini adalah video, ini audio net sound bawaan dari file video yang kita syuting, kemudian ini adalah audio yang bisa kita tambahkan. Nah, ini kalau di play di saya sudah kedengaran audionya, tapi kemungkinan di Bapak Ibu apakah terdengar audionya? Terdengar juga, Pak. Terdengar juga ya musiknya ya? Iya. Wah, ini kelihatannya sangat baik ini ya. Nah, saya play ini. Jadi musiknya gambarnya pertanian, musiknya adalah Glenn baku cakar. Nah, baku cakar di lahan. Nah, saya. Nah, musik ini bisa diatur volumenya. Kalau saya stop, ini klik di sini, kemudian dia akan menampilkan audio levelnya ini. Ini ada garis kuning ini bisa diklik dan diturunin, digeser ke atas, geser ke bawah. Kalau saya sorot di kuning ini, lalu saya klik dan geser ke bawah, dia akan mengurangi volume musiknya. Jadi kali saya turunin lagi, klik, geser lagi ke bawah. Nah, lebih kecil lagi. Begitu seterusnya kita bisa melakukan penyesuaian. Nah, ini
adalah cara-cara untuk menyusun gambar. Biasanya setelah masukkan audio ini, orang terpikir untuk memasukkan teks, title, teks. Nah, ini kita bisa tambahkan teksnya dengan cara klik di sini, di atas ini ada title. Klik title, lalu kita klik new. Kemudian ini ada beberapa jenis title yang akan muncul. Bisa pilih salah satu. Kita pilih default still, berarti kemudian kita klik OK. Ini teksnya akan tidak bergerak, akan diam. Nah, ini adalah ini tampilan untuk bisa menulis teks. Sudah ada muncul kursor. Tinggal kita klik, dia akan memunculkan kursor di sini dan kita tinggal mengetik. Saya coba mengetik sawah yang kering. Sawah yang kering. Sawah yang kering kapan basah? Bisa ditambahkan begitu. Nah, ini sawah yang kering. Kalau sawah yang kering, apakah itu sawah atau bukan? Nah, bisa ditambahkan sebebas itu. Kemudian kita bisa atur teks ini. Kita tinggal klik pilihan-pilihan teksnya di bawah sini. Dia akan mengubah sesuai kebutuhan. Kemudian kita bisa klik di sini, lalu kita tinggal geser ke sana kemari sesuai kebutuhan. Misalnya di atas ini. Posisinya bisa kita atur. Di sini kalau kita mau meletakkan tulisan, ini menunjukkan tengahnya di sini. Ini ada strap di sini, ini ada strap di sini, di tengahnya. Ini ada strap di sini, strap di sini. Kalau kita mau letakkan di tengah-tengah, patokannya adalah ini di tengahnya. Kemudian tengahnya juga adalah ini. Ini berarti di tengah-tengah, bisa kita atur begini. Kemudian kita setelah mengetik dan memilih style title-nya, kita bisa langsung klik close. Close ini. Posisi file tulisan kita sudah ada di sini. Sudah ada di source ini. Kita klik and drag ke sini. Dia masuknya di video 2. Kalau source gambarnya ada di video 1, maka teksnya ada di video 2. Kita play di sini, sudah terlihat teks kita ada title-nya. Bisa kita munculkan, jangan langsung di awal, tapi ke tengah sebentar. Klik and drag, kemudian kita tinggal play di sini, muncul tulisannya. Begitu seterusnya, sawah yang kering. Kemudian kita ulang lagi, saya ulang lagi. Kemudian ulang lagi, title, new, default still, OK. Kemudian kita ketik lagi tulisan ini? Tanah menunggu hujan. Sebebas itu, silakan. Sesuai kebutuhan. Klik di sini supaya bisa digeser. Klik di sini. Kemudian dia akan muncul seperti ini. Ini kita bisa klik di sini dan geser sesuai kebutuhan. Tanah menunggu hujan. Kemudian posisinya ada di sini. Tinggal kita klik and drag, masukkan ke sini. Sudah muncul sini. Tanah menunggu hujan. Kemudian di sini misalnya kita bilang petani mempersiapkan lahan. Petani mempersiapkan, kita tambah lagi teks, title, still, OK. Klik di sini. Bisa, kalau dia nggak muncul, kita klik ini. Huruf T itu type tools untuk memulai typing, memulai mengetik. Klik di sini, petani menanti hujan. Petani menanti hujan. Kita pilih jenis penempatannya bisa diatur di tengah, bisa di bawah, di atas, bebas, bisa sesuai kebutuhan. Dan OK, sekali lagi dia ada di sini, kita klik dan geser ke sini, klik and drag.
Nah, biasanya ini adalah untuk cara untuk memasukkan title, teks. Biasanya kadang-kadang orang menambahkan efek di awal atau di akhir atau di perpindahan gambar. Itu bisa dilakukan. Caranya juga gampang. Kita lihat di sini ini adalah latihan project kita, file-file project di sini. Ini ada media browser, ini ada info, ini ada efek. Efek ada di sini. Efek ini ada audio efek, audio transition, video efek, video transition. Misalnya audio transition. Audio transition itu kita klik ini. Klik salah satu ini. Cara menambahkan audio transition adalah klik pilihannya, lalu drag dan letakkan di posisi audio yang akan diatur transisinya. Biasanya dalam sebuah audio kebutuhannya adalah sebelum mengawali gambar, audionya perlahan-lahan bergerak naik sampai menjadi makin keras. Nah, kalau kita taruh di sini, kita letakkan di sini. Audio musik ini akan dari hilang, termasuk ini, dari pelan-pelan sampai makin lama makin terdengar keras. Nah, ini. Sehingga masuknya audio akan smooth. Di video transition kita bisa menambahkan video transition ini. Ada misalnya di solve. Di solve kita pilih deep to black, klik dan tambahkan di posisi awal video. Kita lihat perubahannya adalah dia akan dari gelap perlahan-lahan menuju terang. Terangnya ini bisa kita atur, bisa secepat ini atau bisa perlahan-lahan dengan cara memperpanjang efek ini. Caranya adalah sorot di sini akan muncul kursor seperti ini, klik jangan lepas, lalu ditarik diperpanjang. Nah, dia akan munculnya perlahan-lahan. Terangnya perlahan-lahan. Begitu seterusnya. Ini sama, kita bisa masukin lagi di antara perpindahan gambar. Ini bisa kita banyak transisi. Misalnya ini ada iris box. Kita taruh di sini di antara dua potongan gambar, dia akan mengatur transisinya seperti ini. Jadi iris box ini yang hobi yang begini-beginian bisa diatur begini. Tapi dalam teknik editing profesional kurangi transisi di antara gambar. Karena transisi itu kadang-kadang untuk menunjukkan kalau videonya tidak sekuen. Kalau urutannya sekuen, jangan tambahkan transisi. Sekuen itu artinya tadi ada long shoot, ada medium shoot, ada close up. Tapi kalau misalnya agak berantakan, kebanyakan kumpulan long shoot, tambahkan transisi itu nggak apa-apa di antara potongan video ini. Untuk menghilangkannya, tinggal klik di sini lalu hapus, delete seperti biasa. Delete dia hilang. Kemudian video efek. Video efek ini misalnya kita ingin mengubah efek file video kita menjadi seperti apa ini? Sebentar ya. Mama lagi ke depan kali. Ya, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Misalnya ini kita klik salah satu efek ini lalu tambahkan di video yang kita mau efeknya. Dia akan terlihat seperti ini. Nah, perpindahannya gini. Ini efek di video. Nah, bisa banyak efek di sini bisa dipilih untuk video. Oh, ini video tadi video transition. Video efek bisa kita lihat di sini. Misalnya untuk membuat gambarnya makin cerah. Itu bisa dilihat di sini kalau gambar yang kurang cerah bisa kita. Ini ada pilihan blur. Kalau tiba-tiba di antara gambar mau membuat kejutan dengan menambahkan blur, bisa kita tinggal ambil, klik di sini salah satu, lalu tambahkan ke gambarnya, dia akan otomatis berubah. Oh, belum berubah ya? Belum berarti. Fast blur. Oh, ini nggak kelihatan. Color correction. Kita klik masuk ke sini, dia akan harusnya mencerahkan
gambar. Nah, ini bisa tinggal dipilih. Bisa dipilih video efek dan video transisi, dan audio efek, audio transisi ini bisa disesuaikan. Setelah potongan-potongan gambar ini kita anggap sudah cukup, sudah sesuai kebutuhan, tinggal kita langkah terakhir adalah melakukan rendering. Rendering itu supaya mengubah potongan-potongan video ini menjadi satu file video yang bisa kita publikasikan. Kita tambahkan efek di akhir. Kalau tadi kita mulai dengan perlahan-lahan terang, maka tambahkan efek yang sama, perlahan-lahan gelap di belakang, di soft. Audionya juga bisa kita atur, audio efeknya supaya transisinya, audionya hilang secara perlahan-lahan. Tambahkan di sini, dia akan menghilangkan audionya secara perlahan-lahan. Oke, seperti itu. Ini ada di sini juga, audio ini juga sama, kita tambahkan supaya filenya bersama. Oke. Nah, kalau sudah cukup seperti ini, langkah terakhir adalah make movie atau rendering. Ada dua cara rendering. Rendering sebelum kita ekspor videonya. Cara pertama, kalau seperti ini, tinggal kita menekan tombol enter. Saya tekan tombol enter. Nah, ini dia mulai rendering, tetapi tidak mengubahnya langsung menjadi file video. Rendering ini apa fungsinya? Untuk menyatukan potongan-potongan gambar, audio, dan video serta title ini menjadi satu kesatuan. Ini karena filenya kita durasi video kita hanya 24 detik, maka renderingnya akan cepat. Kita lihat apa perubahannya kalau setelah rendering ini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, yang merah-merah hilang, sekarang semuanya udah hijau. Tadi sebelum di rendering ini ada merah-merah. Setelah kita rendering, munculnya sudah hijau di sini. Itu artinya file kita sudah siap untuk diubah menjadi video. Itu rendering, lalu kita ekspor. Ekspornya sangat gampang, file, ekspor. Ekspor media, file, ekspor media. Saya klik file, saya ulang, file, ekspor media. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kita akan melakukan pilihan format file yang kita inginkan. Format file kita setting di sini. Format AVI dia akan seperti ini. Filenya akan sangat besar. Saya biasanya 64. H264, kalau kita klik H264, itu sudah high definition. Kemudian formatnya akan diluncurkan di tablet, Android, atau apa, bisa dipilih di sini. Misalnya Android 720/25. Ini kita sudah pilih di sini. Pilihan ini banyak, bisa dipilih sesuai kebutuhan. Kemudian saya pilih tablet 720/25. Kemudian output name. File kita outputnya nama filenya apa. Misalnya kita output name-nya adalah, masukkan di sini, petani, sawah, dan petani menanti hujan. Oke. Kemudian kita save. Nama file kita di sini, lokasinya ada di video, di videos. Kita oke. Kemudian di sini akan terlihat ukuran file kita, size-nya adalah 7 Mbps. Settingannya yang lain bisa dipilih lagi, atau hanya segitu juga udah aman. Biasanya jangan lupa adalah use maximum rendering quality. Diklik ini, supaya gambar kita kualitasnya maksimal. Setelah itu tinggal kita pilih export. Export, dia akan mengubah video kita menjadi satu file video. Saya klik export. Nah, ini dia akan mulai encoding sequence. Mengubah potongan-potongan gambar tadi menjadi satu kesatuan. Kita tunggu file kita
tidak terlalu panjang, dan pasti proses renderingnya cepat. Kalau misalnya potongan file kita sampai 1 menit akan masih termasuk cepat, 2 menit, 3 menit, 5 menit akan makin lama makin butuh waktu. Setelah rendering ini, kita akan buka sesi tanya jawab. Kita lihat tunggu hasilnya. Nanti bisa pertanyaannya mungkin hal-hal teknis apa yang bisa saya jawab sesuai dengan pengalaman. Nah, sebetulnya tutorial untuk menggunakan aplikasi Adobe Premiere ini sangat banyak di YouTube. Bisa kita tinggal buka cara menggunakan Adobe Premiere, mengedit video menggunakan Adobe Premiere. Tutorial sangat banyak. Nah, cuma kadang-kadang kalau kita tidak mendapatkan informasi awal seperti ini, kita tidak terpikir untuk mencari tutorial tersebut. Kalau ada informasi awal seperti ini, akan menjadi semacam pemicu untuk mencari tahu lebih banyak lagi. Nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan, bisa langsung saya jawab. Kalau tidak ada, nanti saya akan persilahkan untuk mencari masing-masing. Nah, ini sudah selesai. File kita saya coba buka. Ada di videos. Saya cari posisinya ada di videos. Kemudian kalau saya klik, petani menanti hujan. Kalau saya stop presentasi ini dan saya share video tersebut, saya stop presentasi ini, lalu saya tampilkan share video movie. Posisinya ada di sini. Oke, sangat gampang untuk digunakan dan bisa dicoba masing-masing di rumah masing-masing. Materi ini adalah materi yang hanya bisa dipraktekkan. Kalau misalnya dibicarakan begini, memang itu sebagai informasi awal akan lebih kuat kalau dipraktekkan. Kalau kita tidak mempraktekannya, biasanya belum masuk. Tapi kalau sudah mendapatkan materi awalnya lalu mempraktekannya langsung, file presentasi tersendiri juga nanti bisa saya share. Tapi memang lebih baik adalah kalau spek komputernya cukup, bisa install softwarenya dan mulai mempraktekannya. Terima kasih, itu saja dulu yang bisa saya share. Saya kembalikan ke moderator, Mas Gazi. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk di sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan kembali untuk para hadirin, mohon untuk mengisi absensi yang sudah dimasukin di kolom chat supaya dibantu nanti untuk pembagian pulsanya. Itu pisah sendiri tapi ya Bapak Ibu hadirin. Yang pulsa itu untuk menggantikan Ibu Bapak sebagai partisipasi, bukan pemenang door prize yang sudah bertanya. Baik. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada door prize untuk penanya begitu ya, Pak? Iya, betul. Alhamdulillah.
Jika Bapak Ibu hadirin tidak bisa berbicara langsung di mikrofon, bisa diketik dulu. Silakan, ada pertanyaan? Oke. Sudah ada yang bertanya? Ya, dari penanya yang pertama ya Pak, dari Bapak Yongki Parera. Apa perbedaan mendasar untuk edit video antara KineMaster dan Adobe Premiere Pro? Saya langsung jawab ya Pak. Ya, boleh. Oke, memang kalau KineMaster tadi memang itu cocok untuk mengedit menggunakan menggunakan handphone atau Android, aplikasi Android. Dan Adobe Premiere ini nggak bisa di handphone, harus diinstal di komputer atau di PC. Karena membutuhkan perangkat yang lebih tinggi, spek komputer yang lebih tinggi. Tapi biasanya kalau sudah terbiasa mengedit menggunakan salah satu aplikasi, mengadaptasi ke aplikasi editing yang lain itu sangat gampang. Karena sudah terbiasa dengan salah satu. Secara konsep sama, tapi biasanya tinggal fitur-fiturnya yang berbeda. Kalau di KineMaster itu untuk mobile, editing di mobile, Adobe Premiere untuk menggunakan PC, komputer atau laptop. Nah, sementara kalau sudah terbiasa mengedit menggunakan salah satu aplikasi, menggunakan aplikasi lain itu tinggal penyesuaian. Sangat mudah, sangat gampang. Itu kira-kira jawabannya. Ya, bagaimana Bapak Yongki? Apakah menurut Bapak sudah cukup dengan jawabannya? Baik, sama-sama Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Franciscus ya Pak, maaf. Ya. Laptop yang digunakan atau Windows keberapa untuk bisa mengedit video? Oke. Kalau laptopnya saya coba ini, share kembali materi ini. Kalau Windows-nya itu sebetulnya Premiere itu di semua install. Yang beda adalah kebutuhan speknya, spesifikasinya. Windows-nya nggak masalah. Kalau Windows rata-rata Windows yang sekarang semuanya bisa untuk menginstal Adobe Premiere. Nah, yang biasa dibutuhkan hanya ini, spek komputernya pastikan RAM-nya sudah 4 GB, kemudian prosesornya dual core. Cara mengeceknya, bagaimana caranya, Mas Gazi? Saya agak lupa cara ngecek ini, ya Pak. Kenapa Pak? Untuk ngecek apa ya? Spesifikasi komputer ya? Spesifikasi komputer. Ada beberapa cara. Yang pertama bisa dicek ke setting komputernya, atau kedua, kalau di setting komputer bisa langsung ke sistem. Ya. Di sistem kita scroll ke paling bawah, ada di about. Di situ kita bisa melihat prosesor, RAM yang terpasang, dan lain-lainnya. Ya. Itu tinggal klik kanan di salah satu sistemnya, di sistem, lalu lihat di situ bisa kelihatan perangkat kita, device kita apa saja. Iya, di cara keduanya juga ada, kalau mau ditekan tahan tombol Windows, ketik ditekan R juga di waktu yang sama. Oke. Lalu dimasukin di kolom open-nya itu ketik DXDIAG. Nah, ini langsung kelihatan biasanya. Oke, nanti akan kelihatan. Nah, itu akan kelihatan perangkat kita bagaimana. Ini kalau saya share di saya, cara mengeceknya adalah, ini saya share seperti petunjuk tadi di sistemnya.
akan kelihatan seperti ini. Prosesor di saya, ini memori RAM-nya 4 GB, ini udah aman. Prosesornya Intel Core. Nah ini setara atau lebih tinggi sedikit dari dual core. Nah kalau misalnya ini sudah sesuai, silakan instalkan software ini. Kemudian silakan pertanyaan berikut. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mary. Harus punya spek khusus ya Pak Egi untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Artinya laptop biasa nggak bisa. Mungkin Ibu Mary bisa lebih menjelaskan sedikit ya laptop biasanya itu yang seperti gimana ya Bu ya? Kalau dari tahun di bawah 2018 sih mungkin dia masih keberatan, tapi sepertinya kalau di atas 2018 udah cukup bisa ya Pak ya, Pak Egi ya? Iya betul. Jadi mungkin boleh dijelasin dulu Bu, maksudnya spesifikasinya seperti apa? Sambil bertanya, jangan lupa mengisi daftar hadir. Oh, sudah terjawab Bu, baik. Sama-sama. Sudah terjawab, oke. Terima kasih. Ya, selanjutnya dari Pak Nokaribo. Itu bagaimana cara mendapatkan aplikasinya dan cara installnya? Oke. Cara mendapatkan aplikasi ya. Ya. Itu di di online ada sebetulnya ya Pak, Mas Gazi? Iya, ada di internet, diketik langsung Adobe Premiere Pro biasanya ada. Cari yang gratisan. Memang kalau misalnya kita bayar, itu biasanya fiturnya akan lebih lengkap. Tapi kalau sekedar ngedit biasa, itu tanpa cari yang gratisan juga banyak bisa temu. Saya selalu mengajak Mas Gazi untuk bercerita karena beliau ini ahli komputer juga. Jadi biasanya kalau saya bingung, pertanyaan diajukan ke Gazi itu akan clear. Dan itu di semua orang informatika pasti terbiasa. Untuk mencari software itu sangat mudah ditemukan dan tinggal diinstal. Di spek aplikasi, laptop, bagaimana mendaftar aplikasi, cara installnya juga gampang. Itu tinggal double click, tinggal next, pasti selesai. Cara gampangnya juga sebetulnya adalah setelah mendapatkan aplikasi, googling langkah-langkah menginstal Adobe Premiere. Itu akan keluar langkah-langkah yang sangat detail. Kalau saya biasanya gampangnya adalah setelah ketemu file installnya, double klik di install itu, semua apa yang muncul saya next aja pasti sampai selesai dan itu bisa digunakan. Kemudian dari Pak, masih ada pertanyaan ya? Sorry. Sebentar Pak, saya cek dulu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Javier. Aplikasi apa yang bagus untuk mengedit video, Pak? Bagaimana cara mendapatkan? Oke. Kebetulan software editing itu sangat banyak. Salah satu adalah Adobe Premiere ini. Masih banyak ada software editing lain, misalnya Filmora, apalagi software editing lain ada tapi saya biasanya terbiasa menggunakan Adobe Premiere karena gampang dan fitur-fiturnya juga mudah. Kalau misalnya punya Mac, itu installnya adalah Final Cut Pro, sangat cocok. Final Cut Pro. Atau saya dulu pernah menginstal Filmora, tapi biasanya dia memberi
waktu, di batas waktu tertentu kita diminta untuk membayar lagi. Saya pakai 3 bulan dia udah minta untuk membayar lagi supaya mendapatkan perpanjangan penggunaan aplikasi tersebut. Nah, setelah saya mengalami kendala itu, sejak saya menggunakan Adobe Premiere itu nggak ada dimintai sama sekali untuk membayar. Sudah hampir 2 tahun, 3 tahun ini. Softwarenya banyak, tinggal pilih. Itu banyak pilihannya. Adobe Premiere salah satunya. Dan biasanya kalau sudah menguasai salah satu software editing, menggunakan software editing yang lain sangat mudah, sangat gampang. Itu Pak, jawaban saya. Bagaimana Bapak Jafir? Udah merasa cukup dengan jawaban Pak Egy? Iya, baik, sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu hadirin, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kita masih ada waktu untuk 1 penanya. Oh, baik, Ibu Maya. Pertanyaannya, Pak, saya misalkan ingin mengedit video iklan untuk produk saya, dalam hal ini baju objeknya. Berarti baju ya Pak? Tanpa model, jadi nggak mau yang gerak kameranya. Itu sebaiknya pakai gimbal atau gimana Pak biar nggak goyang atau ngeblur gambarnya? Baik, saya langsung jawab Bu Maya. Memang kalau untuk pengambilan gambar, sebaiknya pengambilan gambarnya sudah benar di awal. Teknik pengambil gambarnya misalnya mengambil gambar menggunakan tripod. Itu pasti gambarnya stabil. Kemudian ada long shoot-nya, ada medium shoot-nya, ada close up. Boleh pengambilan gambar boleh bergerak sebentar, tapi pergerakannya jangan banyak. Nanti di editing baru ditambahkan dengan efek-efek seperti tadi, efek transisi, efek video efek atau video transition, audio efek, audio transition, itu biasanya dilakukan di tahapan editing. Hal itu akan membantu supaya gambarnya tidak goyang, kualitasnya tidak turun, dan tidak blur. Nah, di editing ini hanya tahap akhir. Biasanya harus benar dulu di teknik pengambilan gambarnya. Kalau kemarin saya share materinya, teknik pengambil gambarnya itu minimal ada long shoot, ada medium shoot, ada close up. Khusus ini produk baju, perbanyak gambar-gambar close up-nya. Karena gambar close up itu akan menunjukkan detail produk yang akan diiklankan, dibuat iklannya. Kemudian di editing lah baru kita masukkan motion atau transisi pergerakan. Tadi itu saya hanya tunjukkan dissolve salah satunya. Sebetulnya banyak sekali transisi yang menarik kalau untuk model baju, dan tinggal ditambahkan dengan musik yang cocok. Nanti hasilnya seperti apa, itu sih tergantung tes masing-masing. Kadang-kadang tes setiap orang itu berbeda-beda. Menurut saya ini sudah sangat bagus, tapi menurut online bisa belum tentu bagus. Nah, tes itu masing-masing, dan itu adalah hasil. Membuat video, termasuk video iklan, itu adalah karya seni. Itu sangat bebas keputusannya, dan yang penting pesan yang disampaikan itu tersampaikan. Itu kira-kira jawaban singkat saya untuk Ibu Maya. Ya, sama-sama Ibu. Baik. Baik, sepertinya kita akhiri untuk sesi dari Pak Egy. Boleh ditutup sebentar, Pak? Oke, terima kasih. Ini sedikit sharing pengalaman dan praktek singkat. Sebetulnya ini hanya sebagai pemicu awal, nanti untuk lebih
berkembang, bisa masing-masing mempelajarinya. Yang paling penting adalah menginstalkan programnya, kemudian mulai mempraktekannya. Kalau ada kesulitan, video tutorial di YouTube sangat banyak. Kemudian kita bisa googling, banyak sekali petunjuk-petunjuknya. Dan biasanya kalau sudah mulai mempraktekannya, semakin lama akan makin berkembang kemampuan dan makin ada tambahan-tambahan yang bisa kita explore sendiri. Terima kasih, saya kembalikan. Baik. Sebelumnya terima kasih untuk seluruh hadirin yang telah bertanya, dan terima kasih juga Pak Egy atas penyampaian materinya tentang teknik editing menggunakan Adobe Premiere Pro. Sebelum mengakhiri acara hari ini, saya ingin mengumumkan bahwa 1 atau 2 dari peserta yang bertanya tadi, dari sesi 1 dan 2, akan mendapatkan pulsa sebesar 50.000. Dan pemenangnya itu adalah Bu Rani Novi, Bu Mary, dan Bu Maya. Selamat kepada pemenangnya. Setelah acara selesai, pemenang hadiahnya akan dihubungi oleh panitia. Pastikan Bapak Ibu sudah mengisi absen terlebih dahulu untuk memudahkan panitia melakukan pengiriman door prize-nya. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama sebelum mengakhiri webinar hari ini. Dimohon untuk Bapak Ibu hadirin untuk menyalakan kameranya sebentar untuk melakukan foto bersama. Iya, ini untuk foto bersamanya mungkin bisa dibantu adminnya. Pak Yudo, silakan. Pak Yudo atau Bu Saruni, monitor. Monitor Pak. Pak Yudo ke Ya, saya. monggo. Pak Yudo, saya. Oke, baik Mbak Yudo. Saruni, silakan. Oke, baik. Ibu Hani, Bapak Muhammad Yusuf, Ibu Mutiara Hikmah belum diaktifkan fotonya. Oke. Mungkin sedang mendadak. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Untuk layar keduanya ya kita mulai. Ibu Mary Tanjung, Ibu Linda. Oke, mungkin sedang tidak ada. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah difoto. Silakan lanjutkan MC. Baik, terima kasih Bu Saruni. Dan terima kasih kepada seluruh hadirin dan narasumber atas partisipasinya. Kami harap acara ini dapat membuka wawasan dan berdampak baik bagi hadirin. Mengakhiri acara webinar hari ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ilmunya. Terima kasih Pak Egy, terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Bu Saruni, terima kasih Pak Wawa. Terima kasih semuanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Pak Egy. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Amin, amin. Terima kasih buat semua ilmunya. Terima kasih. Selamat Bu Mary dapat pulsa. Jangan lupa ya Bapak-bapak, Ibu-ibu absennya dulu agar dapat dikirimkan pulsa untuk kuota hari ininya.